Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita umat Islam. Salawat serta salam tak lupa kita syurahkan dan limpahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin rahimakumullah. Ada banyak bentuk ikhlas dalam setiap episode kehidupan yang kita jalani, yaitu ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beribadah, serta ikhlas dalam hal-hal kecil yang lainnya. Allah pernah berfirman dalam Quran surat Ghafir ayat ke-14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fad'u laha mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Yang artinya, maka sembahlah Allah dengan tulus dan ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Dalam Quran Surah Ghafir ayat ke-14, di mana ayat tersebut menerangkan bahwa seorang muslim harus berlaku ikhlas dalam beragama, menjalankan ibadah bukan karena suatu kebutuhan, melainkan suatu kewajiban. Hadirin rahimakumullah, di mana jika kita beribadah karena rasa butuh, maka tandanya kita akan benar-benar mengerjakan ibadah tersebut dengan sepenuh hati. Lain halnya, jika kita beribadah karena suatu kewajiban, belum tentu kita dapat beribadah sepenuh hati. Jadi, marilah kita merefleksikan diri tentang bagaimana ibadah kita selama ini. Baiklah, teman-teman. Maka dengan berlaku ikhlas, kita tidak akan tersesat atau terjerumus ke jalan yang tidak benar, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan menjadi orang yang riya ataupun sombong, karena suatu sifat sombong merupakan sifat yang dimiliki syaitan. Seseorang yang ikhlas ibarat orang tersebut sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitaran beras. Maka beras yang dimasak menjadi sangat nikmat ketika dimakan. Beda halnya jika beras itu masih kotor ketika nasi dikunyah, maka kita akan tergigit dari kerikil dan batu-batu kecil yang mengganggu kita saat mengunyah beras tersebut. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan sikap riya ataupun sombong, supaya kita mendapatkan suatu pujian dari orang lain, di mana hal tersebut dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan diridhoi. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit. Dalam hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak menerima amal kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan suatu ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
Oleh sebab itu, takkan heran jika Ibnu Qayyim memberikan suatu perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir yang memberatkannya tetapi tidak memiliki manfaat sama sekali. Sikap ikhlas sangatlah penting dipraktikkan dalam suatu kehidupan sehari-hari kita, apalagi saat mendapatkan musibah. Maka, dengan memiliki sifat ikhlas, kita tidak akan mudah mengeluh dan tidak akan mudah protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah diberikannya. Lalu, bagaimana cara agar kita bisa beribadah dengan ikhlas? Cara yang dapat dilakukan untuk mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang insya Allah dengan cara di atas kita dapat mencapai suatu keikhlasan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat beribadah secara ikhlas tentunya, dan agar kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ilal aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.